Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Budi Prasetyo. Terima kasih semuanya udah terus setia dengan video-video yang saya upload. Ya, teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bahas soal Haikal Hasan yang mempermalukan agamanya sendiri, yang sombong tapi malu-maluin. Nggak bahaya tak? Ya, kita akan cek aja. Kita akan bahas satu persatu, santai aja guys. Dan video yang kita nonton dulu. Oke, kita lihat videonya Haikal Hasan. Quran bilang di Jericho, mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca udah. Siapa yang ketemu? Ya di sini dia ngomong katanya, mau dilalap katanya orang. Ih, ngeri ya masanya. Dan dia mengatakan bahwa Yesus lahir di Jericho. Wah, minta amplop, minta amplop. Ya mungkin amplopnya gede. Yang saya heran ngaji cerdas loh, dari dulu, dari awal videonya sampai sekarang nggak ada cerdas-cerdasnya nih. Namanya ngaji cerdas tapi nggak pernah cerdas. Nah, kita akan bahas soal Jericho nanti. Tapi kita akan sorotin, katanya dia khatam kitab Injil. Tanya dia, sudah selesai belum baca Injil? Orang baca kitab Injil aja kok nggak selesai. Anak sekolah minggu saya juga di sini udah selesai baca itu, Pak Bos. Terus dikatakan khatam, omong kosong. Kita akan buktikan apakah dia benar-benar khatam atau sebenarnya nggak tahu apa-apa soal Alkitab. Kita akan lanjut videonya ya. Jadi nggak ada urusan, nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Apal gue. Sembah dan puji dia yang raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Nah, yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho, bukan surat Maryam. Ini orang yang ngakunya katanya khatam Injil, mengatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu karangannya Konstantin sama Paulus. Oh, Paulus itu loh nggak pernah menceritakan tentang lahirnya Yesus di mana. Apalagi Konstantin, minta ampun. Kau ini loh katanya khatam Injil. Kok nggak tahu kalau dalam Injil itu dikatakan Yesus lahir di Bethlehem? Ya, kita akan lihat ya. Kita lihat Alkitab kita, coba lah lihat bentar nih. Dikatakan di sini ya, sesudah Yesus dilahirkan, di mana ini dikatakan? Di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Katanya khatam Injil, katanya dari SMP udah hafal Injil. Tapi mana buktinya? Cuman ngomong tok juga, orang gila bisa cuy. Nah, kita lihat kenapa kok Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Nah, kita akan lihat bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena Daud juga lahir di Bethlehem. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau yang orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Ini orang Bethlehem. Makanya nggak heran ya Yesus dibilang Yesus adalah anak Abraham, anak Daud. Karena dia itu lahir di Bethlehem sama dengan Daud. Sama. Yesus tidak pernah diceritakan atau bukti sejarah satupun mengatakan bahwa Yesus lahir di Jericho. Anda benar-benar mengarang bebas dan Anda benar-benar bikin malu agama Anda sendiri.
Karena dalam banyak artikel yang saya baca, bahkan kitab Anda mengatakan bahwa Yesus Isa Al-Masih lahir di Betlehem. Kita akan lihat ya. Ya, kisah Nabi Isa yang lahir di Betlehem dan bisa bicara saat bayi. Belum keluar. Nah, ini nih. Dikatakan di sini ya. Kisah Nabi Isa yang lahir Betlehem dan bisa bicara saat bayi. Lah ini tulisan dari mana ini, bosku? Nah, ini tulisan dari artikel kalian sendiri. Nabi Isa lahir di Betlehem, Palestina, sebuah daerah yang terletak di antara dua dataran yang ketinggian 750 di atas permukaan laut. Jaraknya kurang lebih 10 km arah selatan dari Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kisah Nabi Isa AS lahir di Betlehem dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 33, surat Maryam 16 sampai 40 dan juga pada salah satu hadits Rasulullah. Nah, ini yang benar mana ini sebenarnya? Anda yang mau melalap si bocah itu atau Anda yang melalap diri Anda sendiri? Hasan, Haikal. Videomu udah banyak yang hoax loh. Termasuk ini. Kamu mengatakan katanya kitabmu mengatakan bahwa Yesus lahir di Jericho. Mana buktikan ada tulisan Jericho di situ? Gak bisa. Karena cuman ngomong tanpa bukti. Kalian ini percaya sejarah atau percaya bualan dari si Haikal Hasan? Yang mana? Ayo kita dengar lagi videonya Hasan ya. Ditanggepin, namanya orang bodoh. Farid katanya nggak usah tanggepin, namanya juga orang bodoh. Wah, sekarang siapa ini yang bodoh, cuy? Kita jahilin, ya berpaling aja, ya deh. Apa kata lu dah, gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa, apa kata lu lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua, coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Haikal Hasan ngarangnya itu kurang pinter. Coba ya kita akan cross check bukti omongannya dia. Kalau nggak terbukti berarti dia terbukti omong kosong nih Haikal Hasan nih. Dia mengatakan di Korintus pasal 2 ayat 14. Kitab Korintus itu ada dua, 1 Korintus dan 2 Korintus. Yang saya mau lihat juga dari dia mengatakan Korintus jus. Apa-apaan kamu tahu Kristen, kamu ngomongnya jus. Apa itu? Nggak ada itu jus. Ya sekarang Korintus ada dua ya. 1 Korintus 2 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Kita cek apa yang jadi omongannya si Haikal ini. Kita langsung masuk aja ke dalam Korintus, kitab Korintus. Kalian bisa juga cross check di rumah kalian masing-masing ya. Korintus 2 ayat 14. Ya. Dikatakan di sini apa? Apakah di sini nanti akan berbicara mengenai Yesus lahir di bintang gemintang tadi? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Mana kelahiran Yesus di sini? Kita masuk ke 2 Korintus. 2 Korintus 2 ayat 14. Ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mana Haikal? Mana ayat yang kamu bilang itu Yesus lahir pada saat bulan purnama? Jangan ngarang dan jangan dongeng lah. Masa kayak gitu aja kamu ceritain? Bisa di cross check lah. Anak SD juga bisa cross check tuh ayatnya bener ada apa enggak. Ternyata enggak ada kan. Nah sekarang saya mau ajak kamu berpikir dulu San. Berpikir yang bener, berpikir yang kritis. Kitab Korintus itu bicara tentang apa? Kamu tahu nggak? Korintus itu surat yang dibuat Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang pada saat itu mereka lebih mementingkan karunia roh. Ada yang bahasa roh, kesembuhan, nubuatan. Mereka kemudian menjadi sombong. Ketika menjadi sombong,
kemudian menjadi perpecahan dalam gereja karena yang satu membanggakan karunia-Nya. Sehingga kitab Korintus ini menasihatkan supaya mereka bekerja sama, supaya mereka saling melengkapi dengan karunia yang ada, saling melayani satu dengan yang lain. Gak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus tempatnya di Matius, Markus, Lukas, dan juga ada di Yohanes. Itu baru bahas tentang Yesus Kristus. Tapi kalau mau yang sejarahnya, ya bisa di Lukas, Matius, dan Markus. Di Yohanes lebih kepada teologinya. Yesus itu siapa? Jadi kalau kamu ngaku dirimu katam sejak SMP, buktikanlah. Korintus saja kamu nggak tahu kok. Bikin malu agamamu kamu itu. Oke? God be with you.